Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berada di Advent yang keempat, minggu penantian kedatangan Tuhan yang keempat. Jadi 4 minggu berturut-turut kita beribadah sebagai ibadah penantian kedatangannya. Dan minggu depan sesuai dengan penantian kita, dia akan kita rayakan. Dia datang, lahir menjadi manusia dan diam di antara manusia. Sebab itu dia diberi nama Immanuel, Allah ada di antara kita atau beserta dengan kita. Iman orang Kristen berada di dalam kalimat ini. Tuhan akan datang, sedang datang, sudah datang, dan akan datang. Jadi sejak manusia jatuh di dalam dosa, terputus hubungan manusia menurut Yesaya pasal 59. Adapun yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosamu. Namun Allah tetap mengasihi manusia yang sudah terpisah dari dirinya. Dulu begitu dekatnya dia dengan umat manusia, sampai manusia itu bisa mendengar suara kaki Allah itu berjalan. Padahal kita tahu Allah itu roh adanya. Tapi kedekatan mereka memberikan kemampuan untuk mampu mendengar, mengenal, dan berkorelasi dengan Allah dengan benar. Tapi sesudah terputus, Allah berinisiatif membuka komunikasi, relasi dengan satu perjanjian. Jadi Allah membuat perjanjian antara manusia dengan Allah. Dan bila kita memegang dan yakin percaya akan janji itu, yang disampaikan tentunya melalui firman-firmannya, maka kita akan tetap teguh. Kita akan diselamatkan. Itulah janji Tuhan. Nah, saudara, sesuai dengan yang kita baca tadi, kita berada di mana? Akan datang, sedang datang, sudah datang, dan akan datang. Jadi kita berada di antara dua akan datang. Itu sebabnya tiap hari, bahkan sepanjang tahun, kita berada di dalam penantian akan datangnya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa minggu depan kita rayakan sebagaimana tiap tahun, Immanuel itu sudah hadir di dalam wujud Yesus Kristus seperti yang dinubuatkan sebelumnya. 700 tahun dinubuatkan dia akan datang sebagai wujud Allah menyertai umatnya, tidak lagi meninggalkan umatnya karena dosanya, tapi mereka akan diselamatkan oleh Allah. Tapi sesudah itu, dia ada bersama dengan kita. Bahkan Yesus itu yang kemudian sesudah mati dan bangkit kembali dari antara orang mati dan naik ke surga, sebelum dia naik ke surga berkata, aku akan datang lagi. Jadi dia yang sudah datang. Bahkan sebenarnya sekarang sedang datang. Untuk mencari, berjumpa dengan orang-orang yang belum berjumpa dengan dia. Yang belum bersama-sama dengan dia.
Mari kita buka satu ayat berbicara tentang itu di dalam kitab Wahyu pasal 3. Di dalam masa penantian dia akan datang kedua kalinya nanti. Dia berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga, dia yang sudah datang itu sedang datang mengetuk pintu hati setiap orang. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tujuan kedatangan dia adalah supaya dia bersama-sama dengan kita. Allah ada di antara kita. Allah menyertai atau bersama kita. Nah, ketegangan inilah saudara seringkali menimbulkan problem di antara kehidupan manusia. Problem yang pertama adalah seperti yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 tadi. Kalau dia datang, dia yang akan menyelamatkan itu. Bukankah berarti seharusnya ada damai sejahtera, ada ketenangan. Di dalam sejarah Israel telah terbukti. Kalau mereka yakin dan tahu Allah ada di tengah mereka, gak ada ketakutan, gak ada kekhawatiran. Sampai mereka berkata, jika Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Jadi di tengah medan perang sekalipun, ketika itu bergejolak dan banyak di antara mereka yang kalah, tapi tiba-tiba umpamanya mereka dengar satu sorak-sorai ketika tabut perjanjian Allah yang bagi orang Israel itu sebagai lambang kehadiran Allah dibawa, dipikul ke tengah-tengah medan pertempuran. Walau medan pertempuran sedang berkecamuk membahayakan, mereka akan bersorak-sorai. Karena apa? Girang sekali Allah ada di antara kita. Tidak ada yang perlu ditakutin lagi. Karena Allah akan berperang bagi kita. Allah akan membela kita. Allah akan menyelamatkan kita. Itu sudah terbukti. Tetapi ketika mari buka Matius pasal 1. Ketika Maria dilawat oleh Tuhan melalui malaikatnya, apakah yang terjadi? Ketakutan yang terjadi. Sebab apa? Berita yang dibawa malaikat itu bahwa dia akan mengandung. Walaupun statusnya sudah menjadi istri orang, tapi dia belum menikah secara sah. Pernikahan orang Yahudi itu 3 tahap. Tahap pertama, sepakat orang tua masing-masing untuk mengikat perjanjian, anaknya akan dinikahkan. Jadi sudah tidak boleh lagi mereka berhubungan dengan pemuda atau pemudi lain. Tunggu saat mereka disahkan sebagai suami istri. Tahap kedua, perjanjian ini atau status ini ditingkatkan, diberitahu kepada seluruh keluarga besar. Tadi mah hanya 2 keluarga, ayah ibu, 2 pasang suami istri. Ya, sekarang seluruh keluarga besar, bahkan mungkin orang luar sudah dilibatkan, yaitu pimpinan-pimpinan agama biasanya untuk mendoakan yang disebut dengan pertunangan ini. Ini sudah 75% sebagai suami istri. Itulah sebabnya nanti kita baca ada ayat mengatakan, sekalipun mereka belum sah 100%, ketika Yusuf tahu istrinya mengandung, dia ingin menceraikan istrinya itu. Diam-diam. Tidak ingin mempermalukan istrinya di depan umum.
Ya, sebab kalau dia nanti menikah secara resmi, lalu orang berkata, kok istrimu mengandung? Padahal baru hari ini kamu menikah. Karena mereka di dalam tahap pertama dan kedua ini belum boleh hidup berhubungan badan. Jadi kalau seandainya sekarang itu mereka masih pacaran, tiba-tiba istrinya hamil. Ya. Dan itu yang mereka takutkan. Heboh nanti. Maka dia sebagai seorang yang beragama, yang takut akan Tuhan, disebut di situ dengan istilah Yusuf yang hatinya tulus. Tidak ada neko-neko, tidak ada niat ini dan itu, hanya ingin supaya istrinya ini tidak dipermalukan di depan umum melalui dia sahkan sebagai suami istri di tengah kehamilannya. Saudara, betapa menakutkan kehidupan itu bagi Maria. Tetapi itulah sebenarnya cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengingkari janjinya. Itulah cara dia untuk mengatakan bahwa perjanjianku yang kubuat dengan kamu tidak akan kulanggar. Apa yang kujanjikan yang menjadi hakmu, kamu dapat daripadaku, itu tidak akan diingkari. Dan itulah yang kita pegang menanti kedatangannya yang kedua kali. Tapi itulah juga yang kita pegang berdasarkan pengalaman dan pengajaran yang tadi kita dengar di dalam Matius pasal 1, bahwa mereka yang mau percaya bahwa itu adalah karya Tuhan sekalipun sulit diterima. Memang ajaib Tuhan yang kita kenal dan percayai itu, kita tahu dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kita tahu dia adalah Allah yang mengenal diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu persoalan kita, dia tahu kebutuhan kita. Kita juga percaya bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Tetapi nyatanya saudara sekalian, orang yang sangat dikasihinya, orang yang sangat dikenal ini, tidak pernah dijanjikan hidupnya senang selalu. Karena kuasa Tuhan yang menyertainya. Tidak. Tidak pernah Tuhan menjanjikan hidup ini gampang sesudah kita percaya Yesus. Tidak pernah. Yang dia janjikan adalah dia ada di sana. Dia Allah Immanuel beserta dengan kita menghadapi persoalan itu. Menguatkan kita, menyediakan jalan keluar supaya kita mampu. Bukan persoalannya yang diangkat, tapi kita diberi kemampuan untuk mengatasinya. Dan ini adalah sarana kita bersaksi kepada dunia ini. Sehingga kadang-kadang orang heran, kok si Anu mampu ya? Kok bisa tegar ya? Dia ditinggalkan suaminya masih muda dengan anak sebegitu banyak. 5 orang umpamanya dengan usaha yang ya pas-pasan. Kok dia tegar, kok ia berani. Tapi itulah nanti sarana ketika berjalan waktu dia membesarkan anak-anaknya tanpa suami. Orang hanya berkata heran. Kok dia ya sebagai janda mampu. Dan kalau itu kita katakan kepada orang yang sungguh beriman menjalani hidup seperti itu, dia akan berkata, bukan aku yang mampu, aku dimampukan oleh dia. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi hidup ini yang sedang kita menanti kedatangannya kedua kali. Betapapun sulitnya, seperti yang digambarkan Presiden kita, bahwa tahun depan ini adalah tahun yang gelap, tahun yang sulit. Betapapun sulitnya nanti, andaikan kita sudah masuk ke dalamnya dan mengalaminya. Jangan pernah ragu bahwa Allah tidak ada bersama kita. Dia ada di sana.
Dia Immanuel. Minggu depan kita sudah rayakan. Itu berulang tiap tahun kita raya. Karena dia yang dijanjikan 700 tahun yang lalu. Lahir nanti di bulan Desember ini. Sekitar tanggal 25. Dan dia yang sudah hadir ini. Kemudian dia kembali naik ke surga. Dan sebelum naik dia berjanji, aku akan datang dan itu akan ditepati seperti dia menepati tanggal 25 Desember. Immanuel itu. Karena itulah kita bisa katakan Allah ada di antara kita. Sebab sebelum dia naik, aku menyertai kamu. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tapi aku akan datang kembali untuk menyempurnakan rencanaku. Nah, sebab itu ketika Yusuf tahu hal itu, sekalipun amat berat, dia tahu konsekuensinya, dia tetap percaya Tuhan yang menggenapi janjinya ini ada menyertai aku, Immanuel. Walaupun kemudian dia diberi nama Yesus, ya, sesuai dengan bahasanya sebenarnya. Tapi dia yakin Allah menyertai dan akan menguatkan dia. Dia kemudian menerima Maria dengan keadaan sudah hamil. Dan dia tidak berhubungan badan sampai sempurna rencana kedatangan Kristus itu berwujud di dalam diri Yesus. Lahir di kota Bethlehem. Itu bukan barang mudah. Kedua, ketika nanti dia dipestakan menikah dengan Maria, tahap ketiga, diumumkan ke semua orang. Dia menerima istrinya sebagai orang yang sudah hamil. Dia tidak takut konsekuensi tindakan Allah ini. Karena ini adalah perwujudan rencana Allah. Sebab rencana Allah itu tidak seperti, ya jalan Tuhan itu tidak seperti jalan pikiran kita, jalanmu dan jalanku bedanya seperti langit dan bumi, kata Tuhan. Ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau ini adalah bagian rencana Tuhan, oh pasti mulus, nikmat. Tidak. Karena di sanalah nanti kita akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan itu bersama dengan Dia di dalam kesulitan. Supaya ketika kesulitan itu telah kita lalui, bukan kita lagi itu, tapi Dialah yang bersama dengan kita itu menguatkan kita. Apa pesannya bagi kita? Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan tidak berdusta dengan janjinya. Mari kita buka satu ayat di dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Penulis surat Ibrani sampai mengatakan Allah bersumpah. Mulai ayat yang ke-17. Ibrani 6 ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan tentang mana Allah tidak mungkin berdusta atau tidak berdusta, tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan yang kita nantikan itu kita jangkau dengan jaminan Allah tidak mungkin berdusta kepada mereka yang berhak menerima janji-janjinya itu. Jadi bukan hanya janji kedatangan keselamatan yang sempurna di kekekalan, tapi janjinya menyertai kita sepanjang perjalanan ini untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sama seperti Maria dan Yusuf mengalami pertolongan Tuhan.
Nah, siapa itu yang berhak? Buka di Roma pasal yang ke-8. Siapa yang berhak janji Tuhan bahwa akan memperoleh penyertaan, pertolongan, berkatnya, bahkan keselamatannya? Siapa itu? Roma 8, mulai ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya, Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, jadi kita sudah melalui pertolongan Roh Kudus, kita dijadikan anak, kita jadi percaya, kita menerima kelahiran baru, percaya menjadi anak Allah, orang yang beriman kepada Allah melalui pertolongan Roh Kudus. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Alkitab kita penuh dengan janji-janji Allah untuk hidup kita sekarang maupun yang akan datang. Yang sudah kita tinggal merayakan, memperingatinya. Yang sudah dijanjikan dan sudah digenapi, diantaranya adalah kelahiran Yesus. Maka kita tidak perlu khawatir apapun situasi yang kita hadapi. Jangan pernah meragukan bahwa Tuhan hadir di dalam kesulitanmu. Seperti Maria dan Yusuf yang dibawa ke dalam situasi yang sangat sulit. Saudara tahu kalau seandainya jadi Yusuf menceraikan Maria, Maria akan dilempari batu sampai mati. Ketika dia hamil tanpa suami, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Bayangkan. Tapi kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, nyanyian sukacita dia menerima itu. Aku ini hambamu, jadilah padaku seperti perkataanmu. Apapun jadinya, aku menerima. Itu artinya dia percaya. Yusuf pun demikian. Dia tidak takut diejek orang. Kamu baru menikah, istrimu sudah hamil. Dia tidak takut. Yang kedua, bagaimana jadinya nanti sudah menikah, kami tidak boleh berhubungan. Bayangin. Mereka bersama-sama terus sebagai suami istri. Sampai Yesus lahir. Itu tidak mudah. Tapi dia mampu karena dia percaya bahwa ini penggenapan janji Tuhan. Kita lihat tadi bagian ayat terakhir. Jangan takut mengambil istrimu. Ini adalah dari Roh Kudus. Ini terjadi supaya digenapi janji itu. Oh, kalau ini adalah janji tentang kelahiran, Allah datang menyertai kami. Amin. Dia jalan terus. Dan kita tahu bagaimana ending cerita mereka. Tidak dipermalukan, tidak dirajam, tidak di bawah ejekan, dan seterusnya. Jadi kita sekarang berada di dalam penantian janjinya. Janji yang kita alami di hidup ini, apa janjinya? Jangan takut, aku menyertai kamu panjang jalan. Aku menolongmu, aku juru selamatmu. Jangan khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Bapamu di surga tahu. Oh, penuh dengan janji. Karena itu Alkitab kita ini disebut Alkitab perjanjian lama. Yaitu yang sudah. Dan perjanjian baru. Baru sedang digenapi, sudah digenapi, dan akan digenapi. Ada di sana. Maka iman kita adalah iman yang menanti, artinya iman yang berpengharapan janji Tuhan digenapkan. Yang terakhir, saudara, Immanuel itu membawa konsekuensi. Kalau Allah Anda yakini beserta dengan dirimu, maka hidup Anda
harus menyesuaikan diri dengan kehidupan ilahi. Di sana kehidupan kudus, di sana pekerjaan Allah diwujudkan, di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Percayalah dan bersyukurlah dengan setia sampai mati. Amin.